Puji Tuhan. Salam sejahtera kembali buat kita semua. Kita bertemu kembali hari ini dalam damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Siapa saja yang berkenan, kita percaya bahwa firman Tuhan mampu meneguhkan dan menguatkan setiap kita. Pada hari ini saya akan membahas seri yang kedua firman Tuhan yang saya sampaikan sebelumnya tentang kuasa di balik dari pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan ini lagi Tuhan. Engkau mengurapi kami dan memberkati setiap kami, baik hamba-Mu maupun siapa saja yang menikmati kebenaran firman-Mu ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, teman-teman, rekan-rekan, saudaraku sekalian dimanapun berada. Pada hari ini kita akan melihat seri yang kedua dengan judul firman Tuhan, kuasa di balik dari pujian kepada Allah. Kembali ayat pokok kita baca, sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa dari Daud. Dalam Mazmur 145 ayat 2, setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Pengalaman spiritual yang luar biasa dari Daud, bahwa dia memutuskan setiap hari dia harus memuji Tuhan. Bahkan selama-lamanya, selama dia hidup, dia harus menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Teman-teman, rekan-rekan yang terkasih, pada seri yang kedua ini kita lebih akan menyoroti kepada mujizat, kuasa, keajaiban di balik dari setiap puji-pujian kita kepada Allah. Kemarin kita membahas tentang alasan memuji Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Kita memuji Tuhan karena kebesaran Tuhan. Pada saat ini saya menyampaikan pendahuluan singkat buat kita. Kita memuji Tuhan karena keberadaannya yang besar, keberadaannya yang luar biasa, keberadaannya yang ajaib. Yang kedua, kita memuji Tuhan setiap hari karena kita udah banyak menikmati kebesaran Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Yang ketiga, kita memuji Dia karena kita pun terus membutuhkan kebesaran dan keajaiban Tuhan selama kita hidup. Maka dari sini saya mau sampaikan definisi-definisi praktis tentang apa itu pujian. Pujian adalah ekspresi dari setiap orang percaya yang mengagumi kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Apa itu pujian? Pujian adalah berisi tentang harapan-harapan dan doa kita. Kiranya Tuhan benar-benar menyatakan kebesarannya dalam perjalanan hidup kita dan keluarga kita. Apa itu pujian? Pujian adalah rasa syukur kita kepada Tuhan karena keajaibannya yang luar biasa, kebaikannya yang selalu menyertai kita. Yang keempat, sudah pasti pujian yang kita naikkan itu bukan pujian biasa, bukan sekedar bernyanyi, tapi pujian yang didasarkan dengan iman, mengagumi kebesaran Tuhan dan keluar biasaan Tuhan. Maka pujian seperti itu kita pasti mengalami hal yang dahsyat, yang luar biasa dari Tuhan. Rekan-rekan, temanku sekalian, ada kuasa di balik dari pujian, dan itu inti seri kedua pada saat ini. Kita melihat ada satu peristiwa dalam perjanjian lama ketika Yosua akan memasuki tanah perjanjian. Hadangan-hadangan di awalnya adalah mereka harus mengalahkan bangsa Yeriko. Sayangnya secara latar belakang, kota Yeriko itu kota yang bergumul. Tembok Yeriko itu tembok yang sangat kokoh pada zaman itu, dan secara manusia mereka sulit untuk menerobos ke kota Yeriko yang notabene telah diberikan Tuhan kepada mereka. Tapi Tuhan berfirman, kalian harus mengelilingi tembok itu selama 7 hari. Dan pada hari yang ke-7 kalian harus mengelilinginya 7 kali. Dan pada ke-7 kalinya bersoraklah, bunyikan sangkakala, naikkan puji-pujian. Dan apa yang terjadi ketika mereka bersorak, memuji kebesaran Tuhan, memuliakan Tuhan, tembok Yeriko itu dirobohkan oleh kekuatan kuasa Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih, pujian menghadirkan kuasa Allah. Pujian menghadirkan mujizat Tuhan.
Tanpa perbuatan tangan Yosua dan orang Israel, tembok Yerikho yang sangat besar itu dirobohkan karena kuasa, pujian dan penyembahan yang lahir dari kekaguman akan kebesaran Tuhan dan lahir dari iman yang sungguh bahwa kebesarannya benar pasti akan dinyatakan. Mujizat yang kedua, kuasa di dalam pujian kita lihat ketika Paulus dan Silas dalam penjara. Mereka dilemparkan ke penjara paling tengah. Sebelum dilemparkan ke penjara, mereka dianiaya dulu, didera dulu. Kemudian kaki mereka dipasung dalam keadaan tubuh menderita, kaki dipasung di penjara kecil dan penjara paling tengah. Tetapi tengah malam, Paulus dan Silas tidak bisa dihentikan. Mereka naikkan puji-pujian kepada Allah. Lalu apa yang terjadi? Allah datang dari surga, menggoncangkan penjara itu. Sendi-sendi penjara itu goyah, pintu-pintu dibuka oleh Tuhan, dan belenggu mereka dilepaskan oleh karena kebesaran Tuhan yang Tuhan nyatakan. Teman-teman yang terkasih, apapun pro kontra tentang pujian, apapun pendapat orang tentang pujian, saya sebagai hamba Allah mau berkata kepada teman-teman, apapun kata orang mau percaya atau tidak, apapun kontroversi tentang pujian dan penyembahan, saya mau kasih tahu faktanya, ada kuasa di balik pujian penyembahan, ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Dan kalau kita menyanyikan puji-pujian karena kekaguman kita pada kebesaran Tuhan, dengan iman kita menyanyikannya, maka tiap hari kita akan mengalami kebesaran Tuhan. Teman-teman, rekan-rekan dimanapun berada, catat baik kebenaran ini. Tembok Yerikho tidak bisa menghentikan Yosua dan orang Israel untuk bersorak menyembah Tuhan. Oh, ada banyak tembok dalam hidup kita. Kita ingin banyak hal, kita perlu banyak hal, kita ingin mengejar banyak hal, kita ingin melakukan banyak hal, tapi banyak tembok-tembok yang ada di sekeliling kita yang menghalangi kita untuk maju, yang menghalangi kita untuk diberkati, yang menghalangi kita untuk sembuh, yang menghalangi kita untuk menikmati banyak keajaiban. Tapi tembok-tembok itu seperti tembok Yerikho tidak bisa membuat kita berhenti memuji Tuhan. Justru ketika tembok itu ada, justru ketika tembok itu tebal dan kokoh, kita harus kembali lebih ekspresif menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Maka kita akan melihat tembok-tembok itu dihancurkan oleh Tuhan. Teman-teman yang terkasih, ada aniaya, ada kesedihan, ada duka terhadap Paulus dan Silas. Lalu kemudian mereka dilemparkan ke dalam penjara. Tapi kesedihan, penderitaan, kesusahan, penjara itu tidak bisa menghentikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tengah malam, Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, dan Allah menghormati pujian ini, Allah menghormati penyembahan ini, Allah menghormati tekad niat bulat setiap kita yang mau menaikkan pujian justru di tengah-tengah penderitaan. Maka saya akan sampaikan kepada kita semua, pujian mendahului kemenangan. Sekalipun kita menderita, sekalipun kita susah, sekalipun sekarang kita sedang tertekan, sekalipun kita sedang dalam masalah, jangan berhenti memuji Tuhan, jangan berhenti membesarkan Tuhan. Maka kita akan melihat benar-benar kebesaran Tuhan itu dinyatakan buat kita. Kewajiban kita adalah nyanyikan kebesaran Tuhan. Kewajiban kita adalah puji kedahsyatannya, dan tanggung jawab Tuhan adalah menyatakan kedahsyatan dan kebesaran itu dalam setiap kita. Apa pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini? Tembok-tembok apa yang menghalangi kita? Penjara-penjara macam apa yang mencoba memenjarakan kita? Belenggu-belenggu macam apa yang mencoba membelenggu kita dan keluarga kita? Di dalam nama Yesus, dengan pujian yang sungguh mengagumi akan kebesaran Tuhan, kita akan melihat kedahsyatan Tuhan terjadi atas kita. Puji Tuhan, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Nyanyikanlah pujian setiap hari, karena setiap hari kita membutuhkan kebesaran Tuhan. Nyanyikanlah, besarkanlah Tuhan setiap saat, bahkan selama kita hidup, karena selama kita hidup kita membutuhkan Tuhan. Ada pujian yang indah, maka jiwaku pun memujimu Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu, oh sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwa
Rekan-rekan dimanapun berada, jangan berhenti menyembah Tuhan, jangan berhenti memuji Tuhan. Meskipun keadaan terpenjara, meskipun banyak tembok, meskipun dalam derita, jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Karena memuji Tuhan adalah kewajiban kita membesarkan Dia, dan kewajiban Tuhan adalah menyatakan kebesarannya buat kita. Tembok Yerikho akan dihancurkan, sendi-sendi penjara akan dirobohkan, digoyahkan, dan kita akan melihat kemenangan dan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sekian renungan singkat firman Tuhan. Kiranya berkat Tuhan atas kita. Tetap semangat, tetap memuji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan buat kekuatan firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami secara singkat pada saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita ketemu pada waktu yang akan datang dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati ini, dan saya bagikan untuk meneguhkan dan menguatkan siapa aja yang berkenan. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya.